Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan untuk beribadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah diampunnya dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Biasanya kita mulai banyak membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan hanya mendengar kisahnya, juga pelajari doa-doa yang beliau ajarkan. Karena doa itu menunjukkan apa yang dianggap penting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah doa yang pendek sekali, kalau kita hafal insyaallah bisa kita baca setiap hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, menjaga kehormatan diri dan kecukupan. Hadis ini ada di riwayat Muslim. Mari kita sama-sama kita hafalkan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Kalau kita sudah hafal, maka nanti kita coba pahami, karena jangan sampai kita berdoa tetapi kita tidak tahu apa yang sedang kita minta kepada Allah. Yang pertama yang kita minta adalah al-huda, yang artinya, ya Allah, berikan saya petunjuk. Nabi mengajarkan kita meminta huda. Huda ini adalah petunjuk. Ini penting. Kadang kita mengira bahwa yang kita butuhkan hanyalah hasil dari apa yang kita doakan, tetapi ternyata sesuatu itu tidak hanya hasilnya, tetapi doa ini perlu kita perlu amalkan dalam keseharian kita. Kalau kita ada juga yang mengira bahwa kita hanya membutuhkan uang, padahal kalau kita punya uang yang banyak tetapi tidak ada petunjuk dari Allah, maka kita akan menggunakan uang tersebut kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika kita punya jabatan tetapi kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka jabatan itu bisa kita lakukan, kita gunakan tidak amanah. Kalau kita punya ilmu tapi kita tidak punya petunjuk dari Allah, maka ilmu itu bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Maka setiap hari kita sebenarnya membutuhkan petunjuk. Makanya di dalam sholat kita minimal 17 kali sehari kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau artinya itu berarti orang yang beriman setiap hari meminta petunjuk. Maka secara teknis, kalau pagi ini kita bingung mengambil keputusan, jangan hanya bertanya, menurut saya bagaimana, tambahkan, ya Allah, tunjukkan bagaimana saya menyelesaikannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita meminta at-tuqa, ya Allah, berikan saya ketakwaan. Takwa bukan hanya rajin datang ke masjid,
takwa terlihat ketika tidak ada orang yang melihat kita. Misalnya ya, kita melihat ada uang yang bukan hak kita misalnya, ya, tidak ada yang melihat kita, tapi dalam hati kita berkata ini bukan milik saya, itu takwa. Ya, ada kesempatan kita melihat sesuatu yang haram di handphone kita misalnya, tidak ada orang di samping kita, tetapi kita palingkan, ya, kita hilangkan, kita tutup, itu takwa. Ada kesempatan kita membalas perkataan orang dengan kasar, sebenarnya kita mampu melakukannya, tapi kita tahan nafsu kita untuk marah misalnya, itu takwa. Jadi ketika kita membaca at-tuqa, mohon kepada Allah takwa, jangan hanya bayangkan kita menjadi orang yang rajin beribadah, ya, minta kepada Allah, ya Allah, buatlah saya takut melakukan dosa walaupun tidak ada manusia yang melihat saya. Kemudian yang ketiga, kita meminta al-afaf, ya Allah, jaga kehormatan diri saya. Ya, ini doa yang sangat penting di zaman sekarang. Ya, afaf adalah menjaga diri dari perkara yang tidak halal dan tidak pantas. Ya, menjaga pandangan, menjaga lisan, ya, menjaga diri dari meminta, ya, menjaga diri dari hubungan yang haram, menjaga diri dari hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu dulu di zaman-zaman kita dulu, ya, kalau mau melihat yang haram itu kita harus keluar rumah dulu, gitu ya. Kalau sekarang ini luar biasa, ya, buka HP, nah itu sudah muncul godaan-godaan, kita membuka hal-hal yang dilarang. Ya, maka doa ini harus sering kita baca. Kita mohon kepada Allah agar kita dijaga kehormatan diri kita, termasuk ketika kita sendirian. Karena ukuran kita bukan diawasi oleh manusia, ukuran kita adalah kesadaran diri kita ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-ghina. Ya Allah, berikan saya kecukupan. Ya, ini menarik ini. Nabi tidak mengajarkan kita minta, ya Allah jadikan saya kaya misalnya. Tapi al-ghina ini adalah kecukupan. Karena orang yang punya banyak belum tentu merasa cukup, ya. Kalau kita melihat ada tetangga kita merenovasi rumah, ya kita ingin ikut renovasi juga, ya. Kalau kita melihat ada orang yang punya kendaraan baru, kita ingin mengganti kendaraan kita. Akhirnya ya penghasilan kita naik tapi ketenangan tidak naik. Maka yang kita minta kepada Allah adalah, ya Allah, cukupkan saya dengan rezekimu, ya. Nabi SAW juga mengajarkan, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa ghanna'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan Allah menjadikan yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim, ya. Rezeki yang cukup, ya, hati yang merasa cukup, itu adalah keberuntungan. Bukan berarti kita dilarang menjadi orang yang kaya, tidak. Karena para sahabat itu banyak yang kaya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang kaya raya. Kita boleh punya kekayaan, punya usaha yang besar, ya, punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Tapi jangan sampai barang yang kita miliki lebih banyak daripada rasa syukur kita dengan apa yang kita miliki. Ya, kita doakan, kita latih, Pak, ya. Doa ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di waktu-waktu yang mustajab, ya. Salah satunya, ya, di antara adzan dan iqamah itu kita isi dengan doa-doa terbaik kita. Salah satunya doa ini, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mengenal Nabi bukan hanya dari kisahnya, tapi juga dari ajarannya, mencintai Nabi bukan hanya dengan ucapannya, tetapi dengan mengikuti sunnahnya dan menghidupkan doa-doa beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa saya sampaikan. Kalau yang mohon maaf, Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bishawab wa nahnu ta'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.